Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang kasus terbaru yang heboh dan menjijikan dalam dunia finance gitu ya. Nah, di video kali ini kita bahas pertamanya itu di atasnya pinjol dulu. Ya, baru nanti kita bisa ambil pelajaran yang sangat penting sekali ketika kita itu gagal bayar di pinjol. Nah, jadi ada kasus yang sangat menjijikan sekali dan PR buat OJK gitu kan, kalau OJK-nya mau ini dijadikan PR gitu ya. Nah, langsung saja kita lihat kasusnya ya. Jadi kasusnya ini. Nih ya. Ini dari kompas.com dan lain-lain, ini sudah banyak memberitakan. Terhadap seorang wanita oleh debt collector di depan Mapolsek Bukit Raya Pekanbaru menjadi sorotan. Ini nasabahnya yang ada di dalam mobil, ini para debt collectornya lagi ngancurin mobilnya nasabah gitu ya. Katanya nasabahnya ini menunggak gitu, mau ditarik mobilnya gitu ya. Nah, apakah boleh debt collector itu menghancurkan mobil yang ditunggaki dan merampas mobil yang ditunggaki, yang mana akan kita terapkan di pinjol? Apakah ketika kita gagal bayar di pinjol, para DC-DC lapangan atau perusahaan pinjol ini boleh berhak menyita barang-barang di rumah kita? Nah, seperti itu ya, pasti masih banyak yang kebingungan nih tentang hal ini nih ya. Nih guys, liatin ya kalau Galbay di leasing nih ya. Tuh, wah. Soal kekerasan, tapi juga soal kelalaian aparat kepolisian. Tuh ya, debt kolektornya sampai, wah, kayak aduh, kok sampai dirusak gitu ya. Kan padahal kan pengen diambil gitu ya. Nah itu guys, DC itu mentalnya itu ya, mohon maaf ya, mentalnya itu ramean gitu. Kalau sendiri mah nggak berani. Coba sendiri nendang-nendang begini ya, tuh nendang-nendang gitu, nggak berani guys ya. Makanya dia itu banyakan, ayo biar berani banyakan gitu. Itu ya, mohon maaf ya, itu pengecut guys ya. Kenapa debt collector ini harus ramean gitu menghadapi satu orang nasabah wanita ya? Kenapa nggak sendirian aja gitu ya? Kalau Anda memang beneran berani, hebat gitu ya kan. Kita pun tahu dari sini bahwa yang namanya debt collector itu nggak berani nggak apa guys. Mereka juga manusia ya. Beraninya itu bareng-bareng gitu ya. Nah, kasus ini itu ada di Riau ya. Banyak sekali beritanya juga di sini ya. Heboh, debt collector Riau tarik paksa mobil di polsek berujung kapolseknya dicopot. Ya kan, udah maka polseknya dicopot, nih debt collectornya ditangkap gitu kan. Ini finance nih ya, leasing pinjol ini lagi kenapa sebenarnya, kan banyak yang seperti itu ya. Oke, lalu Polda Riau tantang seluruh debt collector, nekat kerja urusan bakal panjang. Wah, ya kan. Ini siapa aja nih ya, tantang seluruh debt collector, mau itu DC pinjol, DC leasing Anda ya, lagi disorot, awas saja ya kan. Nekat kerja urusan bakal panjang. Nah, seperti itu ya, oke. Lalu sekarang yang ingin kita bahas adalah apakah finance, leasing, atau pinjol itu boleh menyita barang-barang di rumah kita. Kita kan seringkali merasa tidak percaya diri, seringkali merasa di pihak yang bersalah karena galbay gitu. Jadi ya sudahlah, ambil saja motor saya, ambil saja kipas angin saya yang harus diputar manual dulu baru jalan gitu. Lalu ambil saja mesin cuci saya yang pengeringnya itu glodok gitu kan. TV saya yang aduh pokoknya udah nggak karu-karuan, ambil aja gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan hal tersebut guys ya. Diingat-ingat baik-baik, jangan sampai ada lagi kejadian yang blunder. Oke, seperti ini. Kita sudah ada di CNN Indonesia agar lebih kokoh lagi. Oke, langsung saja kita ke intinya. Nah, di sini ya. Debt collector tidak boleh memaksa menyita barang-barang milik konsumen yang one prestasi. One prestasi itu sebut saja gagal bayar gitu loh ya. Oke ya. Penyitaan hanya bisa dilakukan melalui putusan pengadilan seperti dijelaskan pada pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP begitu ya. Jadi ketika nanti Anda itu hutang di pelet terlalu galbay lalu didatangi ya oleh DC-DC lapangan ya, itu tidak bisa. Ya, Anda silakan tunjukkan saja video ini atau Anda ya ketikkan di Google pasal 362 Kitab Undang-Undang KUHP gitu loh. Nah, Mas, nggak boleh ya, debt collector tidak boleh memaksa menyita barang-barang milik konsumennya yang one prestasi. Gitu ya, jangan sembarangan Anda ya, mau saya teriakin maling juga nggak salah gitu loh ya. Karena Anda melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana gitu. Oke, ini ada lagi nih ya. Pokoknya semuanya setuju ya bahwa putusan MK
penarikan barang leasing harus melalui pengadilan gitu loh ya. Sama saja pinjol juga. Intinya sih penarikan barang ya. Leasing itu kan badan pembiayaan, pinjol juga badan pembiayaan. Gitu. Oke, kita baca ya. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan penarikan barang leasing kepada kreditur tak boleh dilakukan sepihak, melainkan harus melalui pengadilan. Hal ini telah diputuskan dalam sidang pengucapan putusan di MK 6 Januari lalu gitu. Oke. Lanjut, dalam putusan menyatakan tidak boleh lagi ada penarikan barang leasing langsung kepada kreditur, ujar juru bicara MK Fajar Laksono saat dikonfirmasi CNN Indonesia gitu loh ya. Hebat ya. Jadi tidak boleh lagi ada penarikan barang leasing langsung kepada kreditur. Gila, keren ya. Ya iya, maksudnya kan kita ini kan misalkan ya, kita ini kredit mobil gitu loh ya. Sudah 4 tahun gitu loh ya, masa mau ditarik, rugi kitanya dong gitu kan ya. Ya kita kasih waktu lah gitu kan, misalkan ya yang kredit di mobil, motor, rumah gitu loh ya, kasih waktu lah gitu. Makanya ya MK ini memutuskan bahwa tidak boleh lagi ada penarikan barang leasing langsung kepada kreditur. Oke, kita baca satu lagi ya. Biar kokoh, judulnya MK tegaskan leasing tak bisa ambil paksa kendaraan bila debiturnya melawan gitu loh ya. Nah, di sini Mahkamah Konstitusi atau MK kembali menegaskan perusahaan leasing tidak bisa mengambil paksa kendaraan bila debitur keberatan dan melakukan perlawanan. Nah, Anda keberatan misalkan gitu. Loh, saya nggak mau lah. Ya kan ditarik-tarik begini enak saja gitu. Bisa, itu boleh kata Mahkamah Konstitusinya gitu loh ya. Oke. Lanjut, langkah yang bisa diambil bila itu terjadi, leasing harus menggugat debitur ke pengadilan negeri hingga memiliki kekuatan hukum tetap gitu. Yang mana ya tidak sepadan gitu loh ya. Misalkan Anda hutang pay letter ya, beli HP, beli apa gitu loh ya. Mau gugat ke pengadilan hanya hutang HP ya nggak mungkin. Ya biayanya berapa? Biayanya misalkan nyampe ratusan juta. Hutang Anda cuma 2 juta atau 10 juta atau misalkan lah ya. Hutang Anda itu 500 juta di Shopee gitu, di Kredivo gitu loh ya. Ya tidak bisa, tetap saja ya. Belum makan waktu, makan biaya. Seorang nasabah berhutang ke Shopee 500 juta gitu loh. Lalu digugat gitu ke Perdata gitu ya, ke pengadilan gitu loh. Biayanya berapa? Biayanya 500 juta lagi misalkan. Ya apa nggak buang-buang waktu begitu, buang-buang duit gitu. Ngapain 500 juta buang-buang duit gitu. Makanya ya sampai sekarang tidak ada nasabah pinjol yang digugat ya, karena biaya dan waktu yang sangat banyak sekali ya yang harus dikeluarkan oleh pinjol tersebut gitu ya. Bahkan sampai leasing pun atau bahkan bank pun ya, ketika ada debiturnya yang galbay miliaran itu ya, itu tidak ada yang diperkarakan ke pengadilan gitu. Jarang sekali ya, jarang sekali kita mendengar ada nasabah yang diperkarakan ke pengadilan ya hanya karena hutang miliaran gitu loh ya. Yang ada malah debt collector ini dihajar massa ya karena premanisme. Kebalik ya. Anda itu harusnya tahu gitu loh ya. Sebagai nasabah galbay ya, tidak pernah ada perusahaan finance yang mempidanakan atau menyeret debiturnya ke pengadilan gitu loh ya. Tapi ya debt kolektornya lah yang mendapatkan hukuman jika menerapkan premanisme ketika menagih gitu ya. Jadi ini ya harus diingat-ingat ya bahwa di sini ya pasal 362 Kitab Undang-Undang KUHP gitu ya. Debt kolektor tidak boleh memaksa menyita barang-barang milik konsumen yang wan prestasi. Ini sudah sah ya, ini sudah ada pasalnya. KUHP gitu, nggak main-main, nggak bisa main-main. Kalau memaksa ya, rekam, viralkan. Oke ya, semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.